bahwa salaf tidak ada satu mazhab, tapi salaf itu banyak mazhab. Jadi jangan bawa Madinah untuk pemahaman kita. Madinah terlepas dari pemahaman manapun. Madinah kota suci, kota Rasulullah SAW. Jadi yang disebut ahlul hadis dulu itu mazhab Syafi'i. Mazhab kita di sini apa? Syafi'i. Ini yang disebut mazhab ahlul hadis. Disinilah terjebaknya kelompok Mu'tazilah dan kelompok sok-sok liberal hari ini. Apa kata mereka? Oh, maksiat itu bukan Allah kehendak. Pengen mensucikan Allah tapi salah kamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita mulai kajian ini, daurah ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah ada bukunya? Oke. Sebelum kita masuk ke bukunya, saya hendak mengenalkan imamnya. Ya. Suaranya jelas gak? Jelas ya? Ini mohon maaf, gak bisa power seperti biasa. Masih agak sedikit serak. Banyak orang hari ini mengaku akidahnya salaf, betul? Akidah dia, akidah sahabat. Akidah dia, akidah para nabi. Tapi semua itu silakan dikatakan. Buktikan dengan ilmu dan sanad. Seperti ada orang mengaku dia Habib, ngaku aja. Mana nasabnya? Ya. Alhamdulillah kami dulu ngaji kitab ini 2 kali khatam dengan Kiai Ali Mustafa Ya'qub. Ini. Tapi beliau tidak menyebutkan sanadnya, maka saya mengambil sanad dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Di sini ada sanadnya, silsilahnya, silakan dilihat ya, halaman 34. Dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani bersambung kepada pengarang kitab. Kalau orang bernasab, maka nasabnya ilmu adalah sanad. Apa nasabnya ilmu? Sanad itu silsilah, ijazah. Berguru-gurunya siapa? Jadi kita kalau enggak bersanad secara ilmu, nanti ditanya sama Rasulullah, kamu umatku? Iya, mana buktinya? Selain kita harus punya wudhu, kita harus buktikan kita punya guru. Sebut saja gurunya siapa, nanti nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun banyak yang mengaku akidahnya salaf, tapi ternyata ulama salaf itu tidak satu model. Ulama salaf itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Maka disebut salafus soleh. Dan ulama salaf, tolong digarisbawahi, tidak mempunyai satu mazhab. Mereka banyak mazhab. Apa arti mazhab? Mazhab itu sistem atau manhaj keilmuan.
Ada yang berkaitan dengan hukum Islam, disebut misalnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Itu disebut nasab ilmu. Maka bermazhab itu perlu. Orang hari ini gak sabar lalu mengatakan, saya langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Begitu gak? Itu orang su'ul adab. Dan sanadnya terputus. Yang boleh langsung kepada Allah cuma Rasulullah. Karena hanya Rasulullah lah yang langsung dapat wahyu. Yang boleh langsung ke Rasulullah cuma sahabat. Atau wali-wali Allah yang kolbunya selalu hadir bersama Allah. Yang di depan saya yang mana? Sahabat Nabi enggak? Bukan. Seorang Rasul enggak? Jadi kalau kita mengatakan langsung saja kepada Allah, itu orang seakan-akan dia ngaku sebagai Rasul. Bahaya enggak? Bahaya. Karena yang langsung kepada Allah hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung ke sahabat namanya siapa? Langsung ke Rasulullah sahabat, langsung ke Allah Rasul. Ini bukti. Imam Bukhari, dengar Imam Bukhari? Ibu tahu Imam Bukhari? Bapak tahu Imam Bukhari? Itu orang mana? Bukhara. Bukhara itu di mana? Di Karawaci. Di mana? Uzbek. Uzbek dengan Mekah, Madinah, jauh apa dekat? Udah ada yang pernah lihat? Belum. Udah ke sana belum? Mau diajak? Ntar aja ya. Sekarang ngaji aja dulu. Dari Uzbek ke Mekah, kalau kita tarik lurus barangkali dari ujung Banten ke Banyuwangi. Jauh apa dekat? Ini kira-kira. Imam Bukhari itu hidupnya bukan di zaman Nabi. Dia lahir tahun 194. Tahun berapa? 194. Kalau 194, Nabi wafat tahun 11. Ya? Ketemu gak? Maka Imam Bukhari tidak pernah langsung kepada Rasulullah. Beliau cari guru, cari syaikh, cari ulama yang menghubungkan antara dia dan Rasulullah. Maka datanglah dia ke Mekah. Bertemulah seorang imam namanya Abdullah bin Zubair al-Humaidi. Beliau ini asisten Imam Syafi'i. Coba perhatiin, asisten imam, berarti Imam Bukhari itu angkatan siapa? Murid dari muridnya Imam Syafi'i. Oke, sudah mulai connect. Terus kenapa ada orang bilang gak usah ikut Syafi'i? Langsung saja ke Nabi. Maksudnya langsung ke Nabi gimana? Langsung aja buka Sahih Bukhari. TOLOL. Jangan dibaca. Online. Tol online. Imam Bukhari berguru ke murid Imam Syafi'i. Terus ente bilang gak usah ikut Syafi'i. Jahil atau alim? Paham? Itu bukan saya ngomong loh ya. Tapi hari ini seakan-akan kalam ini menjadi menarik. Langsung saja kepada Allah dan Rasul. Imam Bukhari itu hadis pertama di Sahih Bukhari, silakan dicari. Innamal a'malu
bin Niyad. Hadis pertama dia ambil dari Uzbek pergi ke Mekah bertemu murid Imam Syafi'i, asisten Imam Syafi'i. Namanya siapa? Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Diajak oleh Imam Syafi'i, ayo ngaji ke guru saya. Murid diajak guru, ke gurunya lagi, kakek gurunya. Namanya Sufyan bin Uyainah. Maka ikutlah Imam Humaidi ngaji kepada Sufyan bin Uyainah. Padahal Sufyan bin Uyainah ini siapa? Kakek gurunya Humaidi. Menjadi gurunya langsung. Karena gurunya tidak gengsi, ngajak murid ketemu kakek guru. Karena ada guru yang gengsi, mau antar saya satu level sama murid saya. Imam Syafi'i nggak begitu. Dibawa. Maka berkata Imam Humaidi dalam hadis pertama Sahih Bukhari, aku mendengar meriwayatkan dari guruku Sufyan bin Uyainah. Nggak langsung ke Rasulullah. Sufyan berguru lagi ke Ansari, Ansari berguru lagi kepada terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Selevel Imam Bukhari tidak bisa langsung kepada Rasulullah. Terus kenapa ada hari ini orang buat slogan maqalallahu wa rasuluh dengan pengertian gak usah ikut imam, langsung kepada Rasulullah. Itu slogan kejahilan. Ya. Dan kita mesti memperbaiki itu. Bukan memerangi, memperbaiki. Mau dibenerin? Ya. Jadi kalau orang mengatakan kembali ke Allah dan Rasul, menyebutkan nomor surat dan ayat, nomor hadis dan kitab, itu bukan kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau kayak gitu mah nggak perlu berguru, nggak perlu ada pesantren, nggak perlu ada Rasulullah. Nabi mengatakan innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus sebagai muallim, sebagai guru. Maka bergurulah. Mesti berguru. Akidah, ini bab akidah juga mesti berguru. Biasanya kita kalau nulis buku tebal-tebal. Ini sengaja saya tulis yang tipis-tipis biar bisa dibaca lah. Karena minat baca orang Indonesia tinggi, baca WhatsApp. Kualitasnya kurang bagus. Kalau di grup kayaknya baca terus. Ya, tapi kalau baca ini kurang. Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini imam yang sezaman dengan Imam siapa? Murid-muridnya Imam Bukhari. Seperti Imam Tirmizi, Ibnu Majah, yang lebih pasnya Imam Nasa'i. Seumuran mereka. Maka imam ini termasuk imam salafus soleh. Imam apa? Salaf itu yang hidup di abad ketiga, kedua dan ke-1. Tapi wafatnya beliau di awal abad ke-4. Berarti beliau penyambung, penerus antara mazhab salaf dan setelah salaf. Jadi apa yang disebut salaf? Apa arti salaf? Terdahulu. Tapi salaf dalam istilah abad pertama, kedua dan ketiga. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salaf tidak ada satu mazhab, tapi salaf itu banyak mazhab. Baik dalam bab akidah ataupun fikih, bahkan hadis. Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu satu mazhab. Karena mazhab menurut Imam Bukhari berbeda dengan mazhab sahihnya Imam Muslim. Jadi orang yang mengatakan gak usah ikut imam langsung, itu dia sedang membohongi salafus soleh. Dia berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Waduh. Coba. Di sini sekilas di halaman 1 sampai 3 saya menyebutkan biografi beliau. Jadi Imam Tahawi ini keluarga mazhab Syafi'i. Tapi dia punya om namanya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini melihat Imam Tahawi kecil enggak bergairah belajar. Maka dia ejek. Orang kayak ente nih gak bisa jadi ahli ilmu, gak cocok. Mendengar begitu dia langsung semangat. Maka dia gak belajar ke Imam Muzani, belajar ke murid-murid Imam Hanafi. Imam Muzani siapa? Imam Muzani murid langsung Imam Syafi'i, tapi umurnya panjang. Ini yang disebut sanad. Setelah dia alim, dia pindah negeri. Dia pengen nunjukin kepada pamannya Muzani bahwa saya Abu Ja'far Tahawi bisa lebih alim dari ente. Dia sudah alim, pamannya meninggal. Dia cuma bergumam, Muzani, coba ente kalau hidup, ente nyesel ngomong kemarin. Ya. Jadi menurut dia masih nyimpen agak kesel sama omnya. Nganggap dia bukan ahli ilmu, nganggap dia pemalas. Tapi justru Imam Muzani lah yang membuat dia bisa jadi orang. Kadang-kadang harus digituin kalau ada orang yang gak semangat, kata-katain dia. Biasanya semangat. Paling kuliahnya 2 semester, gagal. Ya. Kalau ada orang digituin, dia tersinggung, dia kuliah. Dia harusnya berterima kasih sama orang yang ngomong dulu. Gitu ya. Nah, Imam Tahawi secara generasi lebih tinggi dari Imam Asy'ari. Akidah yang dipakai oleh ulama Azhar, ulama NU, Muhammadiyah dulu. Muhammadiyah dulu, saya nggak tahu sekarang. Kalau NU masih. Nahdlatul Watan, Al-Khairat, Tarbiyah Islamiyah di Sumatera, Al-Wasliyah, dayah-dayah di Aceh, pesantren-pesantren di Jawa, zawiyah-zawiyah surau-surau yang ada di Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai ke Ambon, bahkan pesisir-pesisir daripada Papua, Sumbawa, Lombok, semuanya berakidah Imam Asy'ari. Enggak berani mereka langsung kepada Rasulullah. Penciriannya satu, waktu kecil belajar sifat 20, belajar. Benar. Benar enggak? Itu ulama kita dari generasi ke generasi belajar sifat 20. Tiba-tiba sekarang anak baru pulang dari Madinah, kata dia belajar sifat 20 bid'ah. Padahal dulu ulama kita belajar sifat 20 di Madinah. Syekh Abdul Rauf Singkil dari Singkil belajar sifat 20 di mana? Di Madinah. 20 tahun dia di Madinah. Jadi jangan bawa Madinah untuk pemahaman kita. Madinah terlepas dari pemahaman manapun. Madinah kota suci, kota Rasulullah SAW. Oke? Jangan kemudian ngomong, oh dia kan pengajar di Madinah, itu lain cerita. Kan baru kemarin. Mekah, Madinah baru dikuasai Wahabi 1933. Tahun berapa? Turki Utsmani runtuh 1924. Mekah, Madinah dikuasai mereka 1933. Maka kemarin waktu kita di Kalimantan, saya di Kalimantan, ada yang nanya, Ustadz, di Arab kok nggak ada maulid? Saya tanya balik, Arab mana mas? Arab maklum. Saya tanya ulang, Arab mana? Bapak udah ke Arab mana aja? Ternyata baru 2 kota, Makkah dan Madinah.
Jangan gitu kalau nanya. Kalau nanya, kenapa di Masjidil Haram sekarang nggak ada? Itu baru benar. Jangan bilang Arab. Yaman Arab nggak? Arab. Karawaci? Yaman Arab nggak? Habib Umar di mana? Yaman. Mesir Arab nggak? Suria Arab nggak? Maroko Arab? Tunis? Aljazair? Itu Arab semua. Semuanya maulid. Nggak ada yang nggak maulid. Hanya Saudi yang nggak maulid secara resmi. Tapi diam-diam mereka buat maulid di apartemen-apartemen, di majelis-majelis tertutup. Buat mereka. Tapi di Saudi nggak boleh terbuka begini. Nggak boleh, nanti dibubarin sama askar. Haram, haram. Terantum digituin. Haram ya akhi. Ya. Dan yang perlu saya sampaikan, Mekah Madinah bukan dalil. Mekah itu kiblat, ada Ka'bah, bukan dalil. Oke? Ka'bah bukan, Ka'bah apa? Kiblat. Jadi jangan lagi ngomong nggak ada di Mekah. Itu orang jahil yang ngomong begitu. Ya, saya kalau ngomong bab akidah agak kenceng ya, agak kasar ya. Jahilnya udah keluar 2 kali dari tadi. Emang di kitabnya begitu. Ya, emang dalam kitab itu agak kenceng kalau bab akidah. Lain kalau tasawuf. Di tasawuf agak lembut. Nanti ada tasawufnya, tenang aja ya. Jadi beliau ini diperkirakan lahir tahun 250. Kalau 250 berarti 50 tahun umurnya ada di masa salafus soleh. Di masa ulama-ulama terdahulu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kitab ini boleh saya katakan kitab akidah tertua yang riwayatnya sahih. Kitab akidah tertua yang riwayatnya sahih, lebih sahih dari akidah Imam Asy'ari. Tapi pas kita cek sama isinya. Akidah Asy'ari, Maturidi, Thahawi sama, hanya berbeda dalam ungkapan. Jadi sekarang kita mau lihat akidah salaf itu apa. Di sini saya menyebutkan bahwa di halaman 10 ya, kemudian halaman 14, halaman 17, perbedaan utama antara orang yang hari ini mengatakan akidahnya salaf atau salafi dengan salaf beneran. Ya. Kita langsung saja ke kitabnya, silakan dibuka. Halaman 37. Buka dulu ya, saya minum obat dulu. Ya, kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk guru-guru saya dan Imam Abu Ja'far Thahawi. Al-Fatihah. Suratul Mungkin tidak bisa baca semua karena waktunya sampai jam 11 ya. Nanti kita baca mana yang paling penting, yang sesuai untuk zaman ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Thahawi bi Misr rahimahullah. Terjemahannya ada di bawah. Apa kata beliau? Berkata allamah. Allamah berarti orang yang banyak ilmunya. Hujjatul Islam, hujjahnya Islam. Artinya kalam-kalam beliau dapat dijadikan dalil. Abu Ja'far Al-Warraq At-Thahawi. Thahawi nama satu desa di Mesir, Toha. Nama satu
Desa di mana? Di Mesir, Taha. Apa kata beliau? Hadza dzikru bayan. Inilah sebutan penjelasan aqidati ahli sunnah. Aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Ala mazhab. Nah, berarti mazhab itu banyak. Sekarang mazhab siapa? Mazhab fuqaha'il millah. Mazhab ahli fikih agama ini di zaman itu Abu Hanifah. Di saat itu Imam Asy'ari belum lahir, ya, belum ada. Mungkin sudah lahir tapi nggak ketemu mereka. Nu'man bin Thabit al-Kufi. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Wafat tahun berapa? 150 Hijriah. Wa Abu Yusuf muridnya. Wa Abi Abdillah Muhammad bin Hasan Syaibani. Abu Yusuf dan Syaibani ini itu lawan debat Imam Syafi'i dalam fikih, tapi akidah mereka sama. Lawan debat siapa? Imam Syafi'i, yaitu Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf inilah yang mengajarkan adanya dalil pajak. Karena hari ini banyak yang ngaku ikut ahlu sunnah terus mengharamkan pajak. Berarti dia nggak tahu Imam Salafus Saleh bernama Abu Yusuf. Ya. Lalu yang kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan dua orang ini ternyata guru lama Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal Hanbali sebelum bertemu Imam Syafi'i berguru kepada mereka, lalu kemudian meninggalkan ajaran mereka. Jadi ulama salaf ada aliran-alirannya. Mereka ahli hadis tapi fikihnya disebut manhaj ahli ra'yi. Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad disebut ahlul hadis. Ahlul hadis. Jadi yang disebut ahlul hadis dulu itu mazhab Syafi'i. Mazhab kita di sini apa? Syafi'i. Ini yang disebut mazhab ahlul hadis. Tapi tiba-tiba hari ini ada orang ngaku-ngaku mazhab ahlul hadis lalu membantah mazhab Syafi'i. Ya. Bahkan punya percetakan maktabah Imam Syafi'i, isinya batal-batalin mazhab Syafi'i, dan itu banyak hari ini menipu umat. Mereka sedang menipu umat, hati-hati. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin, menyebutkan apa yang mereka yakini dari usuluddin. Nah, usuluddin pokok agama. Isinya akidah, ya, lalu usul fikih, termasuk usulut tasawuf, usul dalam ilmu tasawuf, itu usuluddin. Wa yadinuna bihi rabbal alamin, dan dengan itulah mereka beragama. Halaman berikutnya, naqulu fi tauhidillahi mu'taqinina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarikalah. Yang pertama, kami menegaskan innallaha wahidun la syarikalah. Dengan taufik dari Allah, bukan dengan kecerdasan kita, tapi dengan taufik dari, taufik itu artinya hidayah. Innallaha wahidun la syarikalah. Allah itu esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Esa itu ada esa dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam nama dan perbuatan. Ada empat. Ada empat bab esa. Ini gabung dekat sini aja deh, ya. Dekat sini semua. Maju. Energinya kurang nyambung dari tadi nih. Ya. Nyambung. Tapi jangan ngelirik ke sana ya. Jangan ngelirik. Ibu-ibu di situ aja ya. Nah, jangan menghalangin ini ya. Oke.
Liriknya ke sini ya. Ke yang ganteng, ke yang cantik jangan. Wah, baru enak lihatnya. Tauhid bahasa Arab itu dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan. Wahada, yuwahidu, tauhidan. Wahid, wahid itu bisa diderivasi, dirubah dalam bahasa Arab. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Pengesaan kepada Allah. Pengesaan kepada Allah. Bahwa Allah, nah coba lihat, tubuh kita ada berapa unsur? 1, tanah, air, api, udara. Tubuh ini 1, tapi ada 4 unsur. Apalagi? Ini 1, tapi ada 4 unsur. Ini tubuh yang zahir, ada tubuh yang batin, ada ruh. Jadi kita 1, tapi berstruktur, terbagi-bagi. Sedangkan zat Allah tidak terbagi-bagi. Zatnya 1, tidak dapat dibayangkan. Maka jangan pernah fikirkan zat. Jangankan zat Allah, Quran pun gak boleh dipikir-pikirin, cukup ditadaburi. Yang difikirkan adalah makhluk Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Maka tadabbur dengan qalbu, pakai rasa, zauq. Sedangkan tafakkur pakai tafakkur kepada alam. Tapi hari ini kebalik, ketuker-tuker, tafakkur Quran. Tepat tadabbur Quran. Yang benar tadabbur Quran, tafakkur alam. Baik. Orang-orang dulu ada namanya kelompok Mu'tazilah. Apa nama kelompoknya? Mereka menolak sifat-sifat Allah banyak. Karena bagi mereka kalau Allah disebut Allah itu mendengar, Allah itu melihat, dengan sifat mendengarnya, berarti Allah itu lebih dari 1. Ada Allah yang mendengar, ada Allah yang melihat. Ini pikiran kelompok apa namanya? Ajaran ini sekarang ada di Syiah. Jadi ajaran Mu'tazilah ini mirip ada di sekarang siapa? Syiah, baik Zaidiyah ataupun Syiah Itsna Asyariyah. Kita tidak mengkafirkan Mu'tazilah, tidak mengkafirkan Syiah kecuali yang ghulat, yang menyembah Sayyidina Ali, yang menuhankan selain Allah, yang mengatakan Sayyidina Jibril salah kirim, itu sudah kafir. Orang Mu'tazilah, orang Syiah sendiri mengkafirkan mereka. Itu disebut Syiah ghulat. Syiah apa? Syiah yang ada di Iran hari ini di Indonesia, mereka Syiah Rafidah Itsna Asyariyah. Syiah Imam 12. Mereka masih muslim. Tapi mereka bercanggah dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Maka kita dalam bab syahadat masih 1, tapi dalam bab sifat sudah beda. Dalam bab kemaksuman imam sudah berlain. Tapi untuk berhadapan masalah itu nggak perlu tengkar. Ini ada yang kesemangatan ngaji bab Syiah lalu tengkar, ya. Bahkan ada yang diturunin lagi mengaji. Itu nggak waras orang begitu. Berakidah itu bukan bikin tengkar, beragama bukan untuk perang, bukan. Ya, silakan kita beda aja, fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya ente Syiah sono, saya Ahlus Sunnah, saya ngaji ini. Kita nggak akan ganggu dia. Jangan ganggu juga kita. Begitu juga kita ngomong kepada Salafi dan Wahabi. Silakan ente buat pengajian ente. Ya, tapi Maulid kita jangan dibubarin, ya. Jangan dilarang-larang. Nah, kembali ke sini. Ahlus Sunnah, jadi ini ada istilah yang agak berat, tapi saya permudah. Mendengar dengan zat atau mendengar dengan sifat mendengar, itu agak rumit dalam bahasa Arab. Tapi saya harus jelaskan. Ahlus Sunnah dulu mengatakan Allah mendengar dengan sifat sama.
Makanya kita belajar sifat 20, sifat ma'aninya sama, basar, kalam, ya itu ada 7. Kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Coba baca sifat 20. Allahu wujud. Biar saya bisa minum.